Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Fadlan Zoli Pura Sumarta dan selamat datang di Coding Talk yang ke dia pada khusus saya Coding Talk yang dibawakan oleh saya ini berarti Coding Talk yang kelima berarti secara teknis ya. Kemarin atau pada Coding Talk sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara membuat sebuah UI atau membuat sebuah desain yang sesuai dengan standar. Seperti contohnya kita belajar mengenai hierarki, kita belajar mengenai color, kita belajar mengenai apa namanya color contrast, kita belajar mengenai font, kita belajar mengenai mana tombol yang bisa dipencet atau enggak. Apa sih yang ngebedain color? Kenapa sih kita harus pakai color sama icon soal kayak field icon, outfield, outline dan segala macamnya soal icon. Dan kenapa kita harus berpegang teguh sama yang namanya konsistensi dalam bagian UI. Mungkin kita bisa sedikit mengupas pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita telah mengenal bahwa hierarki dalam UI itu sangat amat penting. Pertama, hierarki bisa menunjukkan kepentingan dari sebuah komponen yang menunjukkan bahwa komponen itu berbeda fungsi dari komponen yang lain. Contohnya, kalau misal kita lihat pada, maaf. Nah, kalau misal teman-teman lihat pada Kalau misal teman-teman lihat pada, aduh, sebentar. Sip. Nah, kalau misal kita cari Ankylosaurus gitu, aduh, nggak tahu saya yang kenapa ini. Nah, ini juga masuk ke dalam yang namanya hierarki. Contohnya kayak di sini ada linknya https://in.wikipedia.org bla 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 segala macam. Ini linknya. Nah, Ankylosaurus strip Wikipedia ini itu menunjukkan judulnya. Nah, kenapa sih kita bisa tahu kalau misal ini tuh judul? Karena hierarki yang ditunjukkan dalam ini. Contohnya, ini itu berbeda dari tulisan yang lainnya. Mudahnya, tulisan judulnya itu lebih menonjol, lebih mencolok, dan lebih menunjukkan kalau ini tuh judul dibanding ke yang lainnya. Dan kenapa judul itu diberi tulisan yang lebih menonjol, yang lebih mencolok? Karena tentu saja kita ingin me- memfokuskan fokus utama user saat pertama kali mereka melihat sebuah web, membuka sebuah web atau segala macamnya itu kepada satu, yaitu judul dari artikel itu sendiri. Kenapa judul? Karena kebanyakan judul itu menceritakan beberapa bagian lengkap dari isi dari sebuah artikel itu. Maka jadi user itu nggak perlu repot-repot, aduh kenapa baca semua gitu kan. Deskripsi ini kan panjang kan, diterjemahkan dari bahasa Inggris yang Ankylosaurus adalah jenis dinosaurus tapi sebagai fosil adalah bukan bla 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 segala macam. Nah, dengan judul ini, user bisa lebih tahu dan nemuinnya lebih mudah. Oh, berarti ini nih, coba ah. Dan judul juga bisa dengan mudah menarik perhatian user supaya membaca artikel tersebut. Mudahnya gitu sih. Itulah kenapa apa namanya? Hierarki itu sangat penting dalam UI UX. Nah, hierarki itu bisa ditemuin dari apa aja sih? Ukuran font doang. Pertama, teman-teman harus tahu apa yang bedanya ukuran sama berat. Nah, biasanya tuh yang orang-orang luar tuh ngomongnya weight ya, weight. Nah, berat dalam font itu apa sih? Berat dalam font itu contohnya kayak ini. Ini ditulisnya kalau nggak medium ya semi bold. Di antara yang bawahnya tulisannya regular. Nah, itu masuknya weight. Semi bold, bold, italic, medium itu weight, beratnya. Saya juga nggak tahu kenapa disebut. Mungkin karena yang bold itu mungkin kelihatan lebih tebal ya, makanya disebut lebih berat gitu.
dari yang lain itu berat. Nah, kalau ukuran itu font size kayak 24, 17, bla 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 segala macam itu ukuran font size. Sementara weight atau berat dari font itu kayak medium, semi bold dan lain-lain itu masuknya weight. Oke, ternyata nggak dari font doang, ada banyak hierarki itu contohnya dari berat ininya font, warna itu juga mengaruh banget. Kayak di sini kita tahu kalau misal ini itu bisa dipencet dan ini itu judul karena warnanya diubah jadi biru. Betul? Tuh, ini juga judul, tapi hierarki yang ini bukan hierarki masih maksudnya. Ini lebih ke fungsi ya. Warna itu lebih ngarah ke fungsi. Ya betul hierarki itu lebih ke arah font ya. Ini sih lebih ke fungsi. Ini kita tahu kalau misal fungsi yang ini itu bisa dipencet. Kenapa? Karena ini berwarna biru. Dan pas diklik itu kayak ada garisnya. Itu menunjukkan ini kalau ini tuh kamu bisa ngasilin aksi dengan kamu mencet ini gitu. Oke, kita mungkin lanjut aja ya. Dalam desain sebuah UI gitu, dalam sebuah desain itu kan nggak cuma yang namanya sekedar cuma desain-desain doang. Percuma kalau misal kita ngedesain tapi nggak ada yang nerima desain kita, nggak ada yang setuju sama desain kita. Karena ingat, dalam UI UX itu kita kerja nggak sendiri, kita butuh orang lain dan kita pasti kerja bareng orang lain. Dan di UI UX itu sendiri kita pasti ngelakuin yang namanya brainstorming ide kan. Sekarang di sini saya pengen ngebahas cara melakukan research atau melakukan tes pada user dengan aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya gini, oke singkat ceritanya, misal teman-teman kemarin nih udah bikin kan sebuah UI yang sesuai dengan standar itu, plak 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 jadi, oke mantap, oke mudah jadi. Nah, sekarang satu permasalahannya, teman-teman pengen tahu nih, apa ide dari teman-teman, apa desain dari teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah user atau enggak? Nah, di sini bakal kita bahas. Oke, oke, kita masuk. Research, test, and share. Ingat ya, dalam UI UX itu nggak cuma sekedar desain doang. UI itu desain doang, betul. Tapi kalau misal ada UI, pasti ada yang namanya UX. Kalau misal ada UX, nggak harus ada UI. Tapi kalau misal UX dicari, itu akan dibuat yang namanya UI. Nah, UI itu nggak akan bisa dibuat kalau sebelumnya tuh nggak ada UX. Jadi gampangnya UI itu UX itu jantungnya dulu. UX itu alasan. UX tuh kenapa si aplikasi ini tuh dibuat dan kok bisa kamu kepikiran buat ngebuat aplikasi ini? Semua yang ada di dunia itu pasti ada alasannya gitu. Baik teman-teman semua maupun saya sendiri. Nah, gampang ya, UX itu sendiri adalah menunjukkan kalau aplikasi yang teman-teman buat ini tuh ada backgroundnya, ada alasannya, ada kenapanya, ada nggak cuma sekedar-kedar kayak, aduh gabut bikin apa-apa jadi beres. Enggak. Teman-teman ada alasannya kenapa teman-teman mau ngebuat aplikasi itu dan teman-teman kepikiran ngebuat solusi itu kenapa? Itu UX-nya itu sendiri. Contohnya kayak, wah repot nih kita belanja ke pasar terus bla bla segala macam. Nah, akhirnya ada orang nih, wah bagus juga idenya. Mending kita bikin aplikasi e-commerce. Jadi, kenapa kamu bikin aplikasi ini? Karena UX-nya, karena saya itu mendengar dari banyak orang, banyak sekali keluhan bahwa mereka itu repot. Kalau misal mereka tuh cari-cari harus, kalau misal mau belanja itu harus ke tempatnya. Kalau misal belanja itu harus ke pasar segala macam gitu. Mereka tuh capek, males. Makanya kita buat aplikasi ini. Ingat ya, buat kita nggak buat sebuah aplikasi, kita nggak buat sebuah produk, itu pasti harus ada tujuannya. Dan terutama tentunya marketing dong. Selain menyelesaikan masalah user, kita butuh uang, modal. Nah, tentu dong kita pengen dapetin untung yang banyak. Nah, cara kita nggak dapetin untung yang banyak itu gimana? Ya kita harus tahu dulu tentang produk yang kita bikin. Siapa targetnya, siapa target utamanya, dan apakah produk itu bekerja, dan apakah produk itu benar-benar bisa nyelesain masalah yang dimiliki oleh user itu sendiri. Itu guna UX ya. Jadi jangan sekedar-kedar cuma mikir, UX mah ini doang, gini gini gini, apa sih cuma desain doang, gini gini gini. Enggak gitu, oke? Jadi dua-duanya sama-sama penting lah, gitu lah. Kalau misal nggak ada UI, ya UX-nya percuma dong, udah dicari tapi
nggak bisa dijalanin, nggak bisa diterapin, dan nggak bisa dinikmatin. UI itu media untuk seseorang menikmati produk itu. UX itu tuh alasan kenapa seseorang itu bisa nikmatin produk itu. Gampangnya gitu ya. Oke, lanjutlah teman-teman udah selesai bikin sebuah aplikasi. Satset jadi. Oke. Terus teman-teman bingung. Duh, aplikasiku benar-benar nyelesain masalah user nggak ya? Aplikasiku benar-benar bekerja nggak ya? Nah, disinilah masuk ke tahap yang selanjutnya. Kalau misal di itu kan ada 5 tahap. Aduh, 5 tahap. Empathize, define, ideate, prototype, and testing. Contoh di sini teman-teman udah sampai prototype lah. Ya dong, aplikasi udah jadi, mockup udah jadi, prototype. Terserah low-fi atau high-fi. Tapi mungkin di sini ada banyak sih. Tapi contohnya kita bikin yang udah high-fi dulu ya, yang udah mau jadi, udah jadi nih high-fi. Oke, kita bikin high-fi dulu. Set, 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 gitu kan. Udah nih, udah sampai prototype nih. Terus kita lanjut ke tahap yang namanya testing. Terus research sama testing itu apa beda? Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman sama aja sih sebenarnya, biar nggak bingung aja ya. Research itu tuh ya research, mencari tahu gitu. Testing ya sama, mencari tahu juga. Dan share. Share ini beda dari dua yang lainnya. Jangan disamain. Share itu ntar kalau misalnya kita udah dapat insight-nya. Oke, kita ambil contohnya, teman-teman udah bikin desain jadi. Desain jadinya itu udah di-upload. Dan teman-teman disuruh ngeredesain dari desain jadi itu. Gampangnya revisi. Revisi. Misal teman-teman revisi sebuah aplikasi e-commerce gitu. Teman-teman jadi desainer di perusahaan e-commerce besar gitu. Dan teman-teman diminta revisi. Nah, di sinilah saatnya teman-teman melakukan research. Kok di skip kita nggak ngelakuin empathize gini 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 dulu segala macam. Nah, research di sini research. Ini awalnya research. Nah, agenda kita ada research study, ada yang namanya plan, research, synthesize, and share. Oke, ada empat. Empat. Ini namanya research study. Ini kita mungkin kita skip aja ya, karena udah dibahas juga di sebelumnya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, UX itu nggak cuma desain aja, pasti yang namanya punya nilai bisnis, nilai komersial. Ya, kita butuh uang untuk hidup, dan kita ingin uang, jujur aja. Dapat direalisasikan oleh engineer. Engineer itu kalau yang bingung, coding-codingan. Memiliki estetika indah, cantik. Kenapa harus indah? Karena biar user nyaman makanya. Mudah digunakan. Selain nyaman harus mudah juga dong. Betul? Betul. Lanjut ya. User interface. Nah, user interface itu disebutnya biasanya UI atau media yang digunakan untuk berinteraksi dengan produk. Ingat seperti yang saya bilang sebelumnya, UI itu gampangnya tuh medianya. Gimana caranya si fungsi yang ingin kita masukkan itu tuh bisa dinikmati oleh user. UI itu gelasnya, UX itu airnya. Kalau ada gelas yang nggak ada airnya, buat apa ada gelas? Ya, nggak? Nggak guna dong gelasnya. Kalau misalnya gelasnya bolong, nggak guna juga dong. UX-nya nggak kesampaian. Biar apa? Gelas digunain biar apa? Biar orang bisa minum. Kalau misalnya gelas nggak dipakai, orang nggak bisa minum. Betul. Gitu. Ya, user experience. Pengalaman yang dirasakan oleh user segala macam, dan gampangnya sih alasan aja sih. Gampangnya alasan kenapa kita bisa kepikiran untuk bikin desain kayak gitu. Gitu aja sih. Itu UX. Gampangnya seperti yang kalau misal teman-teman bingung lagi, aduh UX apa ya? UX UI itu gelasnya, medianya, UX itu airnya. Gelas tanpa air percuma, nggak bisa diminum. Air tanpa gelas nggak bisa diminum. Mau minum pakai tangan bisa, gitu. Boleh gitu. Tapi anggapannya tangan tuh nggak ada lah. Maksudnya media kita cuma buat minum air itu tuh gelas doang gitu anggapannya lah. Nah media kalau misal kita udah dapet air tapi kita nggak ada media buat nuanginnya, buat makainya, buat menikmatinya, percuma, nggak guna juga. Itu gampang. Kita skip aja mesin proses, double diamond, dan loop. Ini nggak terlalu penting. Penting sih sebenarnya, cuma jarang dipakai kalau di Indonesia. Oke, ini design thinking. Ini design thinking udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi saya bahas sedikit aja. Ada 5 tahap design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan kelima tahap design thinking ini bisa terus diulang-ulang-ulang terus tanpa berhenti. Loop namanya. Loop berarti yang ini dong, di loop. Intinya semua proses desain itu pasti ada yang namanya looping ya. Karena
sebuah desain jadi itu nggak akan pernah jadi sempurna. Pasti ada yang namanya, oh revisi nih, oh ini yang nggak enak di sini, gini, gini, gini. Makanya desain Gojek yang sekarang jadi sebagus ya sekarang. Itu. Nah, mini study case. Nah, ini nggak usah sih. Ini ya udah nggak apa deh. Ini ada study case kecil ya. Ini raja ini suka benda mewah, pecah belah, cantik gitu, kayak kaca-kacaan gitu. Mencinta mie ayam dan menggunakan saus saset plastik. Nah, goalnya itu menikmati mie ayam dengan nyaman. Dia tuh suka makan mie ayam gitu, tapi kalau misal dia pakai saus saset, itu tumpe-tumpe. Dan kalau misal tumpah, meja karena kotor dong. Dia pengen makan mie, malah suruh beres-beres meja. Gak enak dong. Nah, sekarang gimana desain botol saus yang dapat membantu Raja? Mungkin karena di sini ini ya, jadi teman-teman bisa di pause dulu terus bikin sendiri aja. Silakan. Oke, lanjut. Anggaplah kita udah bikin satu desain. Udah dapat nih satu desain nih. Set, kita rampetin rahasiain. Tempel, simpen dulu desainnya teman-teman ini. Di sini saya minta teman-teman lihat dulu ke presentasinya. Nah, di sini ada first iteration atau pengulangan yang pertama. Penerapan desain yang pertama itu susah dituang, saus nempel di botol dan material rawan pecah. Betul? Betul, betul. Dituang kan gini-gini, tak, 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 tak. Enak dong. Terus direvisi lagi nih. Kalau misal direvisi berarti kita butuh iterasi lagi, kita butuh pengulangan lagi. Nggak mungkin itu nggak bisa dihindarin. Jadi nikmatin aja. Lanjut, langsung nih. Iterasi kedua, pengulangan yang kedua itu ditemukan masalah lagi nih, saus tempel di botol ketika isinya sudah sedikit. Biasanya kan suka nempel di ujung-ujung botol itu tuh. Nah kan susah kan kalau misalnya isinya udah sedikit. Adalah beberapa orang yang emang hemat banget. Kan nggak semua orang bisa sekedar beli ini nggak guna buang gitu kan. Sayang dong, mubazir. Nah lanjut nih, ulang lagi nih, iterasi lagi. Oh, kita cari desain yang paling benar lagi. Satset, 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 dapatlah yang sekarang. Heinz tomato kecap. Nah, ini yang paling benar. Pertama kenapa paling benar? Karena dibalik ke atas ke bawah itu gampang, nggak bakal jatuh, nggak perlu disenderin dulu karena udah didesain biar gak jatuh walaupun dibalik kepalanya yang dibalik. Jadi itu sisa-sisa saus di pojok botol itu tuh bakal ke bawah, set, 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 ke botol dan pret bisa dituang. Oke, mantap. Lanjut. Sebenarnya apa sih yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman soal study case ini? Sebenarnya saya pengen ngasih tahu kalau misal sebagus apapun desain yang orang lain buat, itu nggak akan pernah ada yang namanya sempurna dan pasti ngalamin yang namanya pengulangan desain. Contohnya kayak desain dalam botol ini. Ya nggak? Pasti. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya try and error. Dicoba dulu kayak ini. Wah, publish. Deg 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 deg. Wah, bisa nemu masalah lagi nih. Ya udah. Bahkan try and error bisa dilakuin pas dites. Betul, bisa dilakuin pas dites. Tapi nggak selamanya kita bisa nemuin semua masalah yang ada kalau cuma bermodalkan tes doang. Pasti ada yang nemunya apa berjarak waktu gitu. Misal 2 bulan baru, oh ada nih ketemu nih gini-gini baru direvisi gitu. Terus gunanya tes apa? Gampangnya gunanya tes ya untuk meminimalisir terjadinya error, terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu. Masa iya baru dipublish udah ada komen baik, ya kan? Gak mau dong. Jadi intinya nggak usah minder, nggak usah ini, nggak usah takut. Nggak ada yang namanya desain yang sempurna. Saya cuma pengen ngasih tahu itu aja sih. Contohnya kayak desain Gojek ini. Dulu Gojek kayak gini, ya. Sekarang terus yang sekarang kayak gini. Pindah lagi ke sini. Dan apakah desain yang ini itu butuh waktu cuma sekedar tes aja, terus baru dapat wah langsung dapat insight, langsung bikin kayak gini? Nggak bisa dong. Ini butuh waktu lama berjarak sampai jadi desain Gojek yang sekarang ini yang bagus banget. Interaksinya, motion desainnya itu bagus banget, mantap. Itu dibutuhin proses waktu dan tentunya usaha yang nggak sedikit. Jadi buat teman-teman yang aduh takut inilah takut ini nggak usah santai aja
Bahkan Gojek punya sekelas Gojek gitu yang terkenal kayak udah tinggi banget lah. Itu aja banyak errornya gitu. Gak apa-apa. Lanjut ya. Ini ada yang namanya iterate atau iteration. Ya, iteration itu gampangnya pengulangan ya. Kayak yang saya udah bilang tadi, dalam desain itu nggak ada yang namanya desain yang sempurna. Pasti ada yang namanya terjadi pengulangan di setiap desain. Jadi kalau misal teman-teman mau improve, teman-teman mau dapat desain yang maksimal gitu, ya teman-teman harus mau ya namanya ngelakuin iteration ini. Ngulang, 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 dan ngulang. Gitu. Mau nggak mau. Oke, lanjut. Research study. Mudahnya, research study adalah melakukan testing kepada user untuk diambil pelajaran yang digunakan untuk pengembangan desain. Sampai sini paham? Dapat, dapat dong. Intinya research, research sama tes itu masih satu peranakan lah, masih satu orde gitu. Nah ini research study, ada yang namanya plan, research, synthesize, dan share. Ini research study ini nggak semena-mena cuman berdasar aplikasi yang udah pernah dibikin doang atau aplikasi yang emang benar-benar baru dibikin gitu, belum ada contoh desain sama sekali itu enggak. Itu mau yang udah pernah dibikin, mau yang belum pernah, mau yang baru mulai itu bisa dipakai gitu. Ini semua bisa. Tapi di sini saya ngambil contohnya yang kita mau ngeredesain sebuah aplikasi gitu lah. Jadi kita harus bikin plan dulu. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu plan the study. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti perlu yang namanya rancangan dulu. Kita perlu rencana matang-matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kayak user merasa tidak senang atau insight kurang dapatnya dan segala macamnya. Kita perlu yang namanya plan research. Yaitu tahap ini adalah tahap di mana kita menyiapkan rencana mengenai apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, dan ke arah mana research ini menuju. Oke. Ini ada 7 elemen di tahap plan, 7 elemen di tahap perancangan, yaitu ada project background, research goal, research question, key performance indicators atau KPIs, methodology, participants, and scripts. Dan di sini kita bakal bahas satu-satu tentunya itu. Tenang aja. Oke, lanjut. Project background. Apa sih project background itu? Penjelasan singkat mengenai mengapa kita melakukan research study ini. Project background ini apa? Biar kita jelasin ke user nanti itu juga satu, tapi nanti kita juga perlu jelasin project background ini ke stakeholders yang lain supaya stakeholders itu merasa lebih percaya dengan research yang kita lakukan dan insight kita di ACC. ACC itu apa? Accept, diterima. Yaitu manfaatnya antara lain membuat tim yang berada di landasan yang sama saat memulai studi. Menunjukkan bahwa kita paham alasan melakukan riset studi itu sendiri. Menunjukkan kepercayaan diri pada keseluruhan kualitas analisis dan wawasan kita. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang berada membuat tim berada di landasan yang sama saat memulai studi. Kita seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk memulai UX itu nggak ada yang namanya kerja sendiri. Kita butuh kelompok gitu kan. Kita butuh nanti kita bakal kerja bareng sama tim. Kita nggak mau dong tim kita ada yang nyosor ke sana, ada yang arah kemana, kemana. Kita mau tim kita itu satu lurus, satu tujuan dan satu goal gitu. Kita nggak pengen, aku pengen nyari yang ini nih, segini gini gini. Kita nggak mau. Nah itu alasan kenapa project background ini dibuat, yaitu supaya tim itu berada di landasan yang sama, di tujuan yang sama. Terus menunjukkan bahwa kita paham alasan melakukan riset tadi itu sendiri. Tunjukkan ke siapa? Ke stakeholders gitu. Kita menunjukin bahwa kita itu percaya diri dengan seluruh analisis kita. Bahwa ini loh tujuan kita tuh bikin ini tuh gini, gini, gini. Kenapa kita bikin gini? Karena gini, 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 gini. Dengan meningkatkan kepercayaan diri kita, maka pasti akan meningkatkan kepercayaan diri orang lain juga. Kepercayaan orang lain kepada diri kita juga. Yang membuat project kita, insight kita itu lebih mudah untuk di-accept. Cece. Terus yang kedua ada research goals. Research goals adalah menyatakan tentang gagasan spesifik yang ingin kita pelajari dari research. Research goals membantu kita memahami gambaran yang lebih besar dari melakukan research. Kalau project background itu kayak
alasan gitu. Alasan kenapa gini 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 gini, landasannya apa. Terus research goal ini tuh lebih ke arah tujuan. Nah, research goals ini tuh sebenarnya ada tiga tipe ya. Ada yang saat studi berlangsung sebelum diluncurkan dan ada yang setelah. Nah, kita pakai yang setelah ya. Nah, di sini kita baca ada foundational research, membantu memahami bagaimana kita harus membuat sebuah produk. Design research, membantu memahami bagaimana kita harus membuat sebuah produk. Post launch research, mengetahui apakah produk kita bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Sini ada research question. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab saat research study sedang berlangsung. Research question tidak ditujukan pada user, melainkan pertanyaan yang bisa dijawab oleh research yang kita lakukan dan harus beriringan dengan research goal. Nah, research question ini bukan ditanyain ke peserta, bukan ditanyain ke partisipan interview nanti, tapi ditanyain ke diri kita sendiri. Apakah goal kita itu udah tercapai? Apa-apa aja sih yang ingin kita capai dan terjawab semua nggak gitu? Pertanyaan kita itu terjawab semua nggak dengan dilakukannya research tadi? Saya ada apa ciri-ciri atau elemen yang bisa membuat research question ini menjadi lebih jelas, yaitu actionable. Sebuah research question harus bisa dilakukan, spesifik. Research question itu harus spesifik supaya bisa menghasilkan data yang berguna. Avoid leading question. Nah, apa itu sih leading question? Leading question ini tuh lebih ke arah pertanyaan. Avoid leading question itu tuh hindari leading question, oke? Okay? Research question harus dituliskan secara netral agar menghindari research question yang terdengar seperti kita berasumsi. Leading question ini ke arah kayak kita tuh ngada-ngada, kita tuh mikirnya kayak iya nggak sih, iya nggak sih kayak. Contohnya kita nanya ke teman gitu, tadi kamu gini gini gininya gini 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 nggak? Kita tuh nanya jawabannya tuh cuma iya atau enggak doang. Dan kita tuh sebelumnya tuh kita berasumsi, bener gak sih kalau gini gini gini? Nah hindari, jangan. Takutnya muncul bias. Key Performance Indicators atau KPIs. KPIs adalah pengukuran secara kritis dalam sebuah progres menuju akhir. KPI memiliki 6 jenis yang dapat digunakan untuk kepentingan research. Ini ada 6 jenis KPI. Di antara lain ada time on task, use of navigation versus research, user error rates, drop off rates, conversion rates, system usability scale atau SUS. Tung, 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 tung. Maaf. Maaf. Nah, ini adalah contoh dari sistem usability scale atau SUS. Nah, SUS ini tuh cara buatnya gimana? Kita tuh bikin skala dari setuju, netral, atau tidak setuju dari sebuah pertanyaan yang kita lontarkan. Contohnya kayak, I found, contoh di sini, I found the design unnecessarily complex. Ini desainnya agak kompleks ya, gitu gampangnya. Kita nanya ke dia, user. Nah, dianya itu setuju, netral tuh kayak nggak tahu sih, nggak yakin gitu lah. Ya biasa-biasa aja sih, nggak juga gitu. Atau disagree, atau nggak setuju, nggak juga kok. Enggak kok, ini nggak kompleks sama sekali. Ini malah justru lebih gampang dan segala macamnya. Nah, ini contoh dari SUS atau System Usability Scale. Nah, KPI ini tuh teman-teman nggak harus ngelakuin semuanya, nggak harus wah 5, 6, 6-nya gitu kan, wah tekor dong, nggak bisa. Intinya teman-teman cari satu yang emang paling nunjukin insight yang berhubungan sama sesuatu yang teman-teman cari gitu loh. Terus ada, aduh sorry, terus ada methodology. Metodologi adalah langkah-langkah yang diambil untuk melakukan sebuah research. Maaf. Nah, fungsi metodologi itu apa sih?
Metodologi itu bisa memberikan informasi mengenai apa yang akan terjadi selama pelaksanaan studi. Memberikan detail dalam metodologi membuat stakeholder lebih percaya kepada hasil studi. Paham dengan metodologi? Ini metode yang teman-teman gunakan. Teman-teman tuh makanya apa sih? Kayak kita pakai yang gini-gini-gini. Kita lontarin 10 question ke user dan user harus jawab. Ini kita bikin quest dari gini-gini-gini ke sini-sini gitu. Jadi gampangnya metode apa yang teman-teman pakai untuk melakukan testing itu, melakukan research itu. Participants atau peserta. Menentukan participants yang akan menjadi peserta dari studi. Peserta harus memiliki behavior atau tujuan yang sama dengan tema studi. Kita nggak mau dong, kita pengen ngetes aplikasi e-commerce, tapi ternyata malah kedapatan orang yang boro-boro pakai aplikasi e-commerce gitu. Dia aja tiap hari ke pasar, gitu. Bahkan nyari barang aja itu ke pasar gitu. Atau kita pengen ini tentang aplikasi e-commerce, tapi ternyata orangnya itu tuh nggak punya HP. Kita nggak pengen dong kayak gitu dong. Nah makanya kita di sini harus belajar gimana sih cara nemuin partisipan yang tepat. Gimana sih cara kita nemuin peserta yang tepat supaya kita dapat insight yang tepat juga. Supaya kita dapat insight yang diinginkan juga gitu. Nggak cuma sekedar semena-mena, wah ini ada orang nih, kamu mau nggak partisipasi gini-gini gini, nanti kamu dapat duit loh gini-gini. Ya orang udah dong dapat duit. Ya nggak? Nah makanya supaya menghindari kesalahpahaman pertama dan supaya menghindari insight yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan. Maka kita harus tahu nih, partisipan kayak apa sih yang harus kita ambil, yang harus kita masukkan dalam research yang akan kita lakukan gitu. Yang pertama kita bisa lihat dari karakteristiknya. Apakah karakteristiknya itu apakah karakteristiknya itu apakah karakteristiknya itu sesuai dengan apa yang kita ingin cari gitu. Misal karakteristiknya itu tuh orang malas, orang yang nggak mau keluar gitu, orang yang home banget lah, no life. Aduh maksudnya, maksudnya orang itu sering di rumah gitu, karakteristiknya gitu no. Screener survei, kita kasih survei kecil-kecilan aja, kita pakai pertanyaan kecil-kecilan. Kita kasih pertanyaan yang berhubungan gitu. Kamu punya anjing nggak di rumah? Atau kalau misal kita pengen aplikasi buat jalan-jalan hewan peliharaan gitu. Kamu punya hewan peliharaan nggak di rumah gitu? Atau misalnya gini, kamu di rumah sering masak nggak? Kamu biasanya kalau masak kemana belinya gitu? Kalau misal nih kamu pengen beli barang, kamu biasanya mending beli online atau beli cari aja di toko atau mall supermarket. Nah itu misalnya kayak gitu. Ini sekedar survei, pertanyaan kecil-kecilan gitu. Supaya kita tahu nih, oh behavior-nya kayak gini. Insentif, kurang paham saya juga. Diverse perspective and abilities. Dari partisipannya kan biasanya tuh minimal, maksimal itu biasanya kita cari 5. 5 ini juga udah lebih dari cukup, Pak. Jangan banyak-banyak juga, capek dong. 5, biasanya kita cari 5. 5 ini cukup, cukup, aman kok. Nah, kita kelimanya ini jangan cari perspektif yang sama, jangan cari dari sudut pandang yang sama. Contohnya, yang satu orang kaya, yang satu orang menengah, yang satu orang yang nggak punya, misal. Jangan yang semuanya orang kaya semua. Biasanya yang kayak gini tuh perspektifnya sama. Kenapa perspektifnya bisa sama? Ya karena mereka ngejalanin hidupnya sama, masalah yang dialamin sama, dan kebanyakan dari mereka nggak akan ngebuka perspektif baru dari kita. Nah, kalau misal udah kayak gini, nggak kita sulit untuk menemukan insight yang berbeda. Kita sulit menemukan insight yang cenderung terbuka gitu. Makanya cari dari perspektif yang cenderung berbeda. Itu teman-teman. Jadi ya, skrip berupa beberapa tulisan yang ingin ditanyakan kepada partisipan yang saat testing sudah selesai, yang berguna untuk menghindari pertanyaan yang lupa ditanyakan. Gampang sih, skrip itu tuh list lah, list pertanyaan yang pengen kamu tanyain. Kamu gimana gini-gini pakainya aplikasi? Oh, kamu gini-gini ya gitu. Gampangnya gitu. Kertas, berupa kertas nih, berupa kertas atau berupa apalah dokumen juga nggak apa-apa. Kenapa ditulis sih? Kenapa nggak langsung dilontarin aja pertanyaannya? Kenapa
harus pakai kertas. Kan kalau pakai kertas terkesan robotik nggak sih? Kan kalau pakai kertas terkesan kita maksa nggak sih? Kalau pakai kertas bukannya lebih unrealistis ya? Kalau misal pakai kertas bukannya jauh dari UX ya? Yang harusnya kita empati sama user. Bener, emang bener. Tapi sayangnya script ini tuh berguna banget supaya kita tuh tidak melontarkan pertanyaan yang berbeda dari partisipan lain ke partisipan lainnya. Supaya pertanyaan kita konsisten. Walaupun dengan cara pembicara dan kata-kata yang diubah sedikit. Tapi inti pertanyaan itu tetap sama. Harus sama. Kenapa? Karena kita pengen cari tahu masalah yang sama dari perspektif yang berbeda dong. Kita nggak pengen dong nanya hal yang berbeda dari orang yang berbeda. Kalau misalnya kayak gitu ya sama aja bohong. Kita pengen cari tahu nih. Masalahnya satu nih. Sama. Tapi cara nih orang nyelesainnya gimana sih? Cara nih orang nyelesainnya gimana sih? Itu kita harus tahu. Nah, skrip ini itu tuh berguna supaya menghindari adanya perbedaan pertanyaan dari antar partisipan dan menghindari juga pertanyaan yang lupa dilontarkan. Kenapa sih pertanyaan harus sama? Ya itu tadi supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari masalah yang sama namun dari perspektif yang berbeda itu. Nah, ini adalah beberapa tips membuat skrip. Yang pertama ada menggunakan pertanyaan yang sama tiap interview. Jangan menyebutkan user lain. Kamu jangan ini deh. Intinya saat teman-teman lagi ngerjain ujian dan teman-teman dapat nilai bagus. Tapi orang tua teman-teman malah bandingin ke tetangga gitu, dia aja dapat 90, masa kamu cuma dapat 85 gitu. Enak nggak? Enak kan? Betul? Betul gitu. Nah, sama ini juga ke sana gitu. Walaupun secara langsung teman-teman gak ngomong kayak, ah, masa orang yang sebelah aja jawabnya gini 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 loh, gini gini gini. Pun nggak bermaksud ke sana. Saya tahu. Tapi kita hindarin lah. Soalnya ada beberapa orang yang cenderung sensitif. Takutnya dia merasa kalau kita bawa orang lain, lah kok nih orang bawa orang lain nih kan lagi ngomong sama gue. Kok dia kesannya kayak ngerendahin gitu-gitu. Menanyakan pertanyaan yang terbuka, open up question. Kenapa? Kita nanyain pertanyaan tuh jangan kayak tadi pakai aplikasi gimana? Enak gak? Gampang gak? Atau gini gini gini. Pokoknya tuh jangan pertanyaan yang iya atau enggak. Kita tuh tanyain pertanyaan yang jadi gimana pakai aplikasinya gitu. Coba ceritain dong pengalaman kamu gitu. Apa aja yang kamu rasain pas gini-gini. Masalah yang kamu terima apa? Biarin mereka itu bercerita. Biarin mereka itu ngelontarin permasalahan mereka. Biarin mereka itu ngelontarin pendapat mereka. Dan itu yang kita tujuin tuh itu. Kita tuh pengennya itu. Bukan cuman jawaban iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Kita nggak akan dapat apa-apa dari situ. Itu skrip. Lanjut. Kita selesai nih. Udah planning. Wah, matang banget. Kita lanjut conduct the research. Atau ngelakuin research. Kita ngelakuin researchnya nih. Wah udah nih, planning udah selesai. Sat, set, sat, set. Mantap. Kita dapat script, kita dapat research goal, kita udah dapat research question, segala macamnya. Udah lengkap banget lah. Ketujuh-tujuhnya. Lanjut nih. Oke, udah oke semuanya. Oke, kita lanjut untuk ngelakuin research. Usability study atau research. Sorry, ini salah ya. Ini ada kekeliruan di sini. Ini bukan ngomongin biasnya. Intinya research adalah tahap di mana kita melakukan research itu sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, research itu ada dua jenis, teman-teman. Moderated sama unmoderated. Moderated itu apa sih? Unmoderated itu apa sih? Ya, intinya moderated itu tuh diawasi dan unmoderated itu tidak diawasi. Sebaliknya lah, gitu lah. Nah, kita tuh bisa pakai salah satunya, mau diawasi atau tidak diawasi. Kita bebas ya pakai. Keduanya pakai, saya nggak saranin sih. Sebenarnya satu aja sih. Nggak apa-apa satu juga. Nah, masing-masing metode yang dipilih itu ada plus minusnya sendiri. Nah, di sini ada plus minus moderated nih, plus minus research yang diawasi. Plus minusnya apa sih? Plusnya dulu, bisa memandu.
Kan kalau misal moderator itu kan ada orangnya yang diawasin. Kita tuh jadi bisa mandu user. Gini, gini, gini loh caranya, gini, gini, gini. Jadi user nggak bingung. Kedua, bisa bertanya pertanyaan spesifik. Sembari riset berlangsung, kita bisa nanya-nanya kayak, gimana, gini, gini, gini ya. Kamu masalahnya apa? Gitu. Apa yang kamu gini-gini, apa yang kamu rasain, dan segala macamnya. Lalu ada membangun hubungan antar moderator dan partisipan. Empathize lah gampang. Kekurangannya, secara tidak langsung bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Keberadaan orang bisa membuat seseorang menjadi cenderung lebih sulit untuk jujur. Jadi orangnya itu kayak nggak enakan lah kalau orang Indonesia gampangnya lah dikit-dikit maaf, dikit-dikit enggak juga, di situ juga lebih banyak gitu-gitu lah. Jadi orang nggak enakan, kurang fleksibel. Jadi user itu tuh nggak bisa nguapin semuanya, gitu. Kerasa kekunci. Nah, terus kenapa? Jadi partisipan tidak terbuka dalam memberikan feedback. Mereka ngerasa, aduh nggak enak nih ada orang nih gimana ya? Ya udah deh, ya iyain aja deh. Aduh, ya udah deh. Bikin mereka senang dulu deh dan segala macamnya. Lanjut ya. Sini ada plus minus unmoderated. Ini ada plusnya dulu. Yaitu plusnya ada lebih mengetahui bagaimana cara user berinteraksi. Kan kalau misal di dunia asli, pas aplikasinya udah dipublish, pasti nggak akan ada yang namanya pengawasnya dong. Nah, kita jadi di sini tuh lebih tahu nih. Kalau misal nggak ada pengawasnya, si usernya tuh bakalan kayak gimana? Kita jadi lebih tahu. Terus partisipan lebih fleksibel karena nggak ada pengawasnya. Mereka jadi nggak ngerasa nggak enakan. Mereka terbuka. Nah, mungkin beberapa partisipan ada yang merasa lebih nyaman jika nggak ada orang di sekitarnya. Kekurangannya, tidak ada orang yang membantu apabila terjadi masalah. Pasti. Tidak bisa memberikan pertanyaan. Jelas. Tidak mengetahui apakah kita sudah mendapatkan perhatian penuh mereka. Pernah dengar yang namanya multitasking? Bisa jadi mereka pas ngerjain quest yang diberikan, ngerjain teks yang diberikan, mereka lagi multitasking. Multitasking. Jadi mereka nggak sepenuhnya ngerjain apa yang kita suruh, apa yang kita minta. Alhasil, fokus mereka nggak sepenuhnya pada aplikasi kita. Dan insight yang kita dapat cenderung lebih tumpul. Nah, tips-tips moderated study. Di sini saya nggak memberikan tips unmoderated ya, karena unmoderated itu jujur jauh lebih mudah daripada moderated. Kenapa demikian? Karena unmoderated itu kita cuma tinggal, kamu mau ikut gini 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 nggak? Oh boleh. Nih saya kasih kamu quest, kamu selesaikan, kamu bisanya kapan? Terserah. Kamu kirim videonya, nanti saya cek. Gitu. Itu doang. Unmoderated tuh. Online, daring lah intinya. Kita nggak ngawas. Nah, kalau misalnya moderator tadi, itu cenderung usernya itu ngedatengin kita. Usernya itu ketemu sama kita. Real life. Offline lah gampangnya. Dan tentu hal ini jauh lebih sulit dong untuk dilakuin. Nah, ini ada beberapa tips-tips untuk melakukan moderator tadi. Ada yang sebelum memulai, ada yang saat studi itu sedang berlangsung. Nah, ini sebelum memulai moderator study. Yang pertama, membangun hubungan dengan partisipan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih pada partisipan atas kedatangannya. Buat mereka senyaman mungkin. Buat mereka bahwa kedatangan mereka itu dihargai dan kita tuh benar-benar menunggu kedatangan mereka. Buat mereka merasa lebih berharga. Mengingatkan partisipan untuk memberikan feedback yang jujur dan terbuka. Meminta partisipan untuk mengisi formulir persetujuan. Menerangkan mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan sesuatu seperti apa yang akan mereka berikan feedback. Gak usah ada rahasia-rahasiaan antar partisipan sama pengawas. Kita buka semua. Kita kasih tahu ke mereka bahwa mereka akan ngerjain ini, gini, gini. Dan saya minta kamu buat ngasih feedback jujur dan terbuka. Gak usah merasa gak enakan. Tenang aja. Di sini gak ada yang benar dan salah. Menjabarkan aturan dasar dari studi, mengingatkan partisipan bahwa mereka tidak sedang dites. Ingat, kita itu sedang melakukan testing. Iya betul kita sedang ngetes, tapi bukan berarti kita ngetes bahwa oh ini orangnya kayak gini 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 enggak. Ingatkan mereka bahwa lakuin seperti apa yang biasa kamu lakuin. Kamu gak sedang dites dan jawaban kamu gak akan ada yang benar dan gak juga ada yang salah.
Lakuin apa yang menurut kamu nyaman dan lakuin apa yang menurut kamu emang harus kamu lakuin. Dan jaga emosimu tetap netral. Jangan sampai kepancing emosi, jangan sampai gedek sendiri, jangan sampai apa sih gitu doang aja nggak bisa gini 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 gitu. Kalau misal gitu doang aja nggak bisa, berarti kamu sebagai UX desainernya itu salah. Kalau misal hal gampang gitu aja dia nggak bisa, gimana dengan orang lain dong? Ingat, di saat aplikasinya sudah dipublish, nggak akan ada yang namanya pengawas. Kamu harus tahu itu. Cantumkan di kepalamu bahwa mereka sendiri saat menggunakan aplikasi kita. Kalau misal mereka kesulitan saat menggunakan aplikasi kita, maka aplikasi kita gagal. Jaga emosimu tetap netral. Kalem, santun. Oke? Sedang berlangsung. Misal, oh udah nih sapa-sapa, salam-salam, kenalan nih kamu ini namanya siapa gini-gini gini. Oh ya silakan. Ayo kita mulai bisa. Oh ya bisa nih. Oke siap kita mulai ya. Pertama, tanyakan open-ended question. Open-ended question adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan iya dan tidak. Intinya pertanyaan terbuka lah yang menanyakan pengalaman mereka, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Tanyakan follow up question, pertanyaan untuk mengetahui apa maksud dari perkataan mereka. Seperti bisa tolong diceritakan lagi tentang hal barusan kayak gini. Tadi gimana? Susah nih pakai aplikasinya. Susah banget nih. Kok gitu? Kok bisa gitu? Kenapa? Nah, itu follow up question. Kita cari tahu lagi kenapa alasan si user itu bisa kesusahan memakai aplikasi itu. Kenapa si user itu bisa kesulitan? Kita cari tahu lagi. Ringkas jawaban mereka untuk konfirmasi. Kita rangkum lah. Konfirmasi ke user biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kayak, oh gitu ya. Jadi gini 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 ya, betul? Iya, Mas. Gini 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 gini. Oh, siap 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 gitu. Oke, lanjut. Nah, nggak cuma itu. Teman-teman juga harus tahu yang namanya bias. Waduh, kebalik. Bias ada di sini ya. Lupa sih. Bias adalah prasangka yang berlebihan pada sebuah nilai, kelompok, atau sebuah pihak dengan informasi yang terbatas dan berujung pada kesalahan. Gampang ya, bias ini itu suujon. Kalau bahasa gampangnya, bahasa gampangnya suzon lah. Contoh bias sih gini aja sih. Contoh bias. Kalau misal saya sebutin sunscreen, teman-teman bakal kepikiran apa? Toko, merek beberapa sunscreen, perempuan. Kalau misal teman-teman jawabnya ada yang jawab perempuan, nah itu juga termasuk ke dalam bias. Oke? Kebiasaan kita untuk apa sih? Mengelompokkan suatu hal berdasarkan informasi yang cenderung sedikit. Contohnya kayak sunscreen yang pakai cewek semua, pertama. Tas lempang yang pakai cewek semua, dua. Dan segala macamnya. Padahal di Jepang, tas lempang itu murid-murid SMA itu cowok cewek itu pakai tas lempang. Kenapa? Karena lebih mudah. Tuh, contoh dari tas lempang. Dan pertama lagi, bahkan dokter kulit pun menyebutkan bahwa sinar UV itu bisa berbahaya bagi kulit, cowok maupun cewek. Nah, cara mengatasinya gimana? Pakai sunscreen. Itu salah satu cara mengatasinya. Cowok maupun cewek pakai sunscreen nggak ada yang salah. Tuh. Nah, kalau misal teman-teman bilang, sunscreen itu buat cewek doang. Nah, itu masuk ke bias. Hindari. Jangan kayak gitu. Nggak boleh. Informasi yang kamu terima juga cenderung sedikit kan. Kamu tahu apa sih kenapa sunscreen bisa disebut cewek? Karena sunscreen itu masuk ke dalam face care, betul? Dan face care itu bisa cewek-cewek gitu yang merhatiin muka banget. Cowok mah muka nggak terlalu gini-gini gitu. Salah dong. Bukan hanya merawat muka, kita juga menjadi bisa lebih sehat kalau dengan memakai sunscreen. Kenapa? Menghalangi sinar UV ke dalam kulit kita. Sinar UV itu bisa merusak. Ingat, kita nggak mau dong muka kita rusak. Betul? Betul. Gak ada yang salah dari merawat muka. Bukan cuma cewek doang, cowok juga bisa ngerawat muka. Jadi hindari bias yang ngomong kalau ini cewek doang, ini cowok doang, ini segala macam. Itu nggak bagus buat seorang UX designer. Beneran nggak bagus. Atau mengelompokkan suatu kelompok berdasarkan informasi sedikit itu nggak bagus. Jadi hindari. Oke?
Jenis-jenis bias. Ada implicit bias, serial position effect, friendliness bias, social desirability bias. Yang pertama, implicit bias ada pemikiran dan penilaian seseorang terhadap suatu kelompok tertentu bukan berdasarkan kemampuan dan kepribadiannya. Ini contoh yang tadi. Oke. Misal kayak saya ngomong perempuan, apa yang ada di pikiran kamu? Lemah, lembek, manja, gini-gini gini segala macam. Itu bias maksudnya. Cowok, keker, ini. Maksud saya nggak ngomong kalau, oh berarti kamu setuju kalau misalnya ada gini, gini, gini. Maksud saya, pola pikir kamu yang suzon yang anggap bahwa semua perempuan itu tuh kayak gitu, itu harus dihindari. Itu dalam bidang UX ya. Kalau misal ngomongin soal LGBTQ plus itu tolak, itu yang harus ditolak gitu. Oke, maksudnya kecenderungan teman-teman untuk menilai suatu kelompok nih, berdasarkan informasi yang cenderung sedikit, itu harus dihindari, harus dibuang. Jangan suzon lah, ingat lah. Itu oke? Nggak boleh suzon. LGBTQ plus emang nggak boleh, betul nggak boleh. Suzon juga nggak boleh. Kalau bisa kedua-keduanya dihindari, kenapa harus salah satu? Betul nggak? Betul dong. Jangan suzon. Serial position effect. Saat diberikan beberapa list, orang akan lebih mengingat bagian awal dan bagian akhir, sedangkan bagian tengahnya blur atau dilupakan. Ini biasanya banyak orang-orang yang itu. Kenapa makanya landing page itu, ayo mulai, itu biasanya itu di bagian paling bawah setelah deskripsi. Itu alasan salah satu ini. Friendliness bias, kecenderungan orang untuk setuju dengan orang yang mereka sukai untuk mempertahankan hubungan. Pernah nggak sih teman-teman punya teman? Kalian punya teman? Dari apa? Dia ngajak kamu tuh, wah makan cuy di restoran, ayo mau nggak? Sedangkan kamu tuh nggak suka makanan yang ada di restoran itu, nggak cocok seleranya lah. Tapi karena nggak enakan, sekali lagi orang Indonesia tidak enakan, teman-teman bilang, ya udah deh, ayo deh, yuk supaya hubungan kalian itu tetap terjaga gitu, pertemanan kalian itu tetap terjaga. Nah ini namanya friendliness bias. Ini nggak bagus. Ini bagus untuk hubungan sosial, emang kadang bagus. Tapi nggak jujur sama diri sendiri itu juga nggak bagus. Jangan. Social desirability bias, kecenderungan orang untuk menjawab berdasarkan dari hal yang dinilai positif oleh orang lain. Gini, teman-teman lagi nonton film. Stranger Things. Aduh, jangan Stranger Things. Doctor Strange, yo. Bagus banget. I love you in every universe. Waduh, rame banget, rame. Tapi teman-teman nggak cocok nih. Yang lain ngasih 10 out of 10. Teman-teman ngasih 7 out of 10. 7/10. Sementara yang lain ngasih 10/10 gitu. Nah, lagi cerita nih ngumpul-ngumpul nih habis nonton film. Wah, ya, serunya bagus banget ya filmnya ya. Bagus banget. Kasih nilai berapa nih? 10/10 sih. Bagus banget sih. Bener gak? Bener gak? Nah, giliran teman-teman nih yang ditanya. Ya gak? Bener gak Jamal? Misal contoh teman nama kalian Jamal. Bener gak Mal? Nah, gimana jawaban? Ah enggak, film jelek banget gitu. Apaan karakter karakter utamanya juga bucin banget, pindah-pindah gini-gini segala macam. Gak mungkin ngomong gitu dong. Gak enak dong. Pasti kita kayak, iya sih, lumayan lah, boleh lah. Kita nggak mungkin nolak gitu. Kayak, iya iya, boleh. Ya paling 9/10. Padahal nilai asik kita tuh 7/10. Nggak jujur. Apalagi sama orang yang baru ketemu, orang yang belum kenal lama. Kalau misal sama temen deket, itu malah kita biasa jujur banget. Kayak, apaan sih selalu aneh, jelek, gini, gini, gini. Nah, tapi kan ini biasanya sama yang baru kenal. Nah, beberapa hal yang perlu diingat. Partisipan teman-teman itu juga manusia. Mereka pasti punya salah satu bias di sini. Betul? Betul. Kita emang nggak bisa ngilangin bias dari seseorang, tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Jadi kita usahakan untuk nggak terlalu deket-deket banget dan nggak ngasih pandangan yang benar-benar positif. Jadi teman-teman tuh jangan ngarepin positif nih bagus nih gini 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 jangan. Atau mungkin jangan nunjukin sesuatu kalau teman-teman tuh mengharapkan jawaban yang positif. Nah gitu. Itu bisa dihindari dengan cara itu. Nah, ini juga bisa mencari partisipan dari sampel yang mewakili, merancang interview question dengan matang, biarkan partisipan mengekspresikan dirinya dengan cara mereka masing-masing. Hati-hati dengan bahasa tubuh. Saya yang bilang tadi, betul kan? Hati-hati dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bahaya banget. Teman-teman nggak sengaja nunjukin kalau teman-teman tuh nolak dikit atau teman-teman tuh mengharapkan sesuatu yang berbau positif. Itu hati-hati. Hati-hati. Perlu dicerna bahwa orang-orang tuh cenderung gak enakan. Apalagi orang Indonesia nih. Hati-hati sama bahasa tubuh. Betul? Ini yang saya bilang tadi. Hati-hati dengan bahasa tubuh.
Oke, teman-teman udah ngelakuin semuanya dan kita lanjut ke tahap synthesize atau ngelakuin apa sih namanya? Mengorganisir data lah, mengorganisir insight yang telah ditemukan. Tahap di mana kita melakukan analisis dari sintesis dari feedback yang telah didapatkan supaya lebih terarah dan teratur. Feedback yang kita dapetin pasti banyak lah, gak mungkin satu dua. Dan supaya nggak nyeleneh kemana-mana, kita perlu organisir lagi, kita perlu data lagi, dan kita perlu analisis lagi. Nah, biasanya data yang kita temukan itu biasanya disebut insight atau pandangan baru lah. Insight adalah sebuah observasi mengenai orang lain yang membantu kita untuk memahami user dan apa yang mereka butuhkan dari perspektif yang berbeda. Ide lah, gampang. How to develop the insight. Kumpulkan data menjadi satu tempat. Kumpulkan data yang telah dikumpulkan menjadi satu tempat, baik yang dikumpulkan dengan spreadsheet, sticky notes, audio notes, dan lain-lain. Teman-teman bisa ngumpulin data dari banyak cara. Contohnya pakai spreadsheet, ditulis, sticky notes, teman-teman tempel tak-tak-tak gitu, atau audio notes, pakai audio. Oke, bisa. Pergaulan analisis data. Nah, kalau misal teman-teman ini ngambilnya dari notes yang berbeda, itu kumpulkan di satu tempat dulu. Misal, semuanya dikumpulin di bentuk sticky notes dulu. Sticky notes dulu. Kumpulin semua. Mengorganisir data, cari tema. Tema ini membantu kita untuk mengubah data menjadi insight mengenai user. Menemukan insight di setiap tema. Kita ingin menuliskan insight yang dapat membantu tim desain untuk mengetahui bagaimana cara kita mengimprove sebuah produk berdasarkan tema. Nama cari tema sih gini sih. Beberapa insight bakal ada yang ngebahas tentang keranjangnya yang bermasalah. Beberapa insight bakal ada yang ngebahas tentang hal yang lainnya. Nah, kita pisahkan berdasarkan apa yang dibahas atau apa yang menjadi tema utama dari insight tersebut. Dan temukan masing-masing insight dari setiap tema. Qualities of strong insight based on real data. Answer the research question. Easy to understand. Increase impact of user for user experience. Inspire direct action. Based on real data. Mencari insight berdasarkan dari data asli dan tidak sugesti merupakan kunci pertama untuk mendapatkan insight yang berguna. Ingat, ingat, storytelling itu bagus. Tapi dalam UX, kurang. Dongeng boleh, tapi harus masuk di akal dan berdasarkan dari realita. Answer the research question. Insight yang baik harus bisa menjawab research question yang telah dibuat. Ingat research question dari yang plain tadi, itu semua harus terjawab. Minimal 8 dari 10 pertanyaan yang pertama. Oke? Easy to understand. Tidak menggunakan bahasa yang rumit dan membingungkan juga menjadi salah satu cara dalam membuat insight yang kuat. Jangan sok-sokan pengen kelihatan lebih mencolok, jangan sok-sokan pengen kelihatan lebih berguna, jangan pengen sok-sokan pengen kelihatan lebih gue lebih paham kosakata daripada Allah yang lain. Jangan, hindari itu. Gunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh kamu maupun oleh orang lain. Contohnya kayak menggunakan bahasa yang simpel. User ini gak suka aplikasi gini karena gini 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 gini. Jangan berdasarkan dari apa yang saya teliti sebelumnya bahwa tuh organisasi setelah saya ini, wah user gini, repot. Simple, padat, jelas. Itu intinya. Increase empathy for user experience, inspire the direct action. Harus menunjukkan sebuah aksi yang bisa dilakukan. Contohnya kayak ini gini 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 gini. Oh, bisa dong. Nanti bisa kita buat kayak gini. Soalnya jadi nanti kayak gini 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 gini. Itu qualities of strong insight. Itu insight yang bagus tuh kayak gitu. Lanjut. Share. Kita udah bikin insight, kita udah nge-sintetis. Saatnya kita share, membagikan hasil ide kita, hasil research kita, hasil sintesis kita ke orang-orang yang lebih di atas tentunya. Contohnya stakeholders. Tahap inilah di mana kita berusaha meyakinkan mereka dengan insight yang telah kita dapatkan dan mengapa kita menawarkan dan membagikan insight tersebut. Supaya insight kita tuh di ACC lah. Kalau misal di ACC, kamu bisa naik pangkat, gaji kamu naik. Kamu mau naik pangkat nggak? Kamu mau gaji kamu naik nggak? Mau dong, mau banget, harus. Makanya kita harus ngelakuin share ini. Dan share ini tuh nggak sembarangan, harus ada caranya. Format share. Ada dua format yang biasanya dipakai oleh UX designer, yaitu ada presentation dan research report. Inalahi. Yang pertama kita bahas yang namanya presentation. Presentation atau presentasi adalah sebuah format yang terdiri dari beberapa slide dan di setiap slide memiliki informasi yang berbeda. Biasanya, presentasi menggunakan Apple's Keynote, Microsoft PowerPoint, Google Slides.
Contoh presentasi terdiri dari 15 sampai 20 slide. Sesi ke-1 menjelaskan detail dari studi, sesi kedua menjelaskan tema dari studi, sesi ketiga menjelaskan insight dan rekomendasi tindakan lampiran. Tindakan, sorry. Dan yang terakhir lampiran atau summary, rangkuman. Oke, research report. Research report adalah sebuah dokumen yang memiliki informasi yang sama dengan presentasi, namun memiliki visual yang lebih sedikit. Gampangnya, kalau misal presentasi itu kayak ada gambar-gambar yang nyontohin gini-gini-gini, research report itu cuma berupa dokumen yang cuma nulisin tulisan doang. Hasil dari report kita, hasil research kita, nih segala macam. Bisa dibuat pakai Apple Page, Microsoft Word, dan Google Docs. Create strong presentation. Berikut beberapa elemen presentasi yang dapat diterapkan supaya presentasi maksimal dan dapat menyampaikan pesan dengan baik. Oh ya, perlu diingatkan lagi di sini saya tidak membahas format tadi research report ya, karena itu cuma berupa tulisan saja dan teman-teman pasti banyak lah yang namanya kirim laporan pakai tulisan gitu. Jadi ya, itu tidak terlalu krusial. Nah, di sini saya membahas yang namanya presentasinya. Gimana sih cara ngebuat presentasi yang baik? Yang pertama, masukkan judul, tanggal mulai, tanggal selesai, serta anggota yang melakukan studi di slide paling pertama. Yang kedua, table of contents. Masukkan table of contents untuk memperlihatkan garis besar konten yang terdapat yang di presentasi kita untuk meningkatkan empathy dari user experience. Table of contents itu kayak gimana sih? Kayak yang tadi pertama udah saya buat. Ini agenda. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Kenapa beberapa aja? Itu ringkasannya itu kita taruh di paling depan. Biar mereka tuh tahu dan mereka tuh tertarik. Kayak, oh kita tuh bakal bahas ini. Oh gitu-gitu ya. Oke deh, saya nonton aja sampai habis gitu. Biar mereka tuh tertarik dan biar mereka tuh menjadi lebih ada motivasi untuk mendengar. Oke, study details. Masukkan project background, research question, detail umum mengenai partisipan. Detail umum aja ya. Umur, nama, segala macam. Nggak usah lengkap-lengkap banget, nggak apa. Umur dan nama sih biasanya. Jenis kelamin juga perlu. Di Indonesia nggak ada yang jenis kelaminnya bilateral, segala macam nggak ada sih, aman. Jadi cowok cewek aja. Teams. Oh ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena beberapa di luar negeri, bahkan di Coursera, itu mereka mengangguk-anggukan orang yang sebagai transgender, orang yang sebagai they them it, apalah, yang ngaku-ngaku kalau mereka bukan kelaminnya, ngaku-ngaku kalau mereka itu berbeda lah kelaminnya segala macam itu banyak. Dan bahkan Google Coursera, sekelas Google aja itu mengangguk-anggukan dan mengiyakan. Bahkan mereka menyuruh kita untuk menghargai opini mereka itu. Tapi kalau menurut saya nggak usah deh. Aman kalau di Indonesia nggak ada yang elemennya bilateral, bilateral elemen api air, nggak ada. Cuman cowok cewek doang. Tenang. Themes, masukkan beberapa tema yang telah ditemukan dan perlu diingat bahwa satu slide satu tema. Insight and recommendation, masukkan insight yang telah ditemukan. Sorry, masukkan insight yang telah ditemukan dari yang paling penting ke yang kurang penting. Contohnya, insight satu, kita masukkan gini 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 rekomendasi dari saya, kita bikin gini 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 gini. Set dua gini 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 gini. Set tiga gini 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 sampai ke yang paling kurang penting. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa nunjukin kalau kita tuh niat. Pertama, dan kita tuh nunjukin bahwa ada beberapa hal yang emang krusial dan ada beberapa hal yang emang dikerjain nanti juga nggak masalah. Jadi supaya engineer dan teman-teman kita yang lain itu bisa mengerjakannya teratur, tertata, dan tertuju pada yang lebih krusial terlebih dahulu. Jadi nggak semena-mena, ah udah bikin yang ini dulu aja, gini gini gini, gitu. Biar terarah. Appendix. Masukkan appendix atau lampiran di akhir slide. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita pengen mereka merasa berharga, kita pengen mereka merasa bahwa mereka itu penting. Jadi ucapkan terima kasih. Jangan lupa. Tips saat presentasi. Pertama, to the point. Tak perlu panjang lebar, cukup jelaskan intinya dan apa yang ingin kamu jelaskan. Ingat, kamu bukan ngobrol sama teman, tapi kamu ngobrol sama atasan, sama stakeholders.
buat mereka paham dengan cara ngomong hal yang emang perlu kamu omongin dan nggak perlu omongin kalau emang nggak perlu kamu omongin. To the point itu. Jaga intonasi. Coba dengan membawakan presentasi dengan intonasi yang lebih bersahabat. Kita nggak mau informasi kita kayak robot. Kita pun nggak mau intonasi kita tuh kayak nantangin. Jadi buat intonasi kamu lebih seperti mengajak mereka untuk bersahabat. Jadi buat mereka lebih nyaman dan lebih santai. Menggunakan cerita. Bawakan beberapa cerita ya di sela-sela presentasi yang berhubungan dengan materi yang dibawakan. Kenapa dibawakan cerita? Karena cerita itu bisa membuat seseorang menjadi lebih rileks, lebih fokus, dan lebih tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Berhenti sejenak. Coba untuk berhenti sejenak ketika kamu gugup. Selain bisa meningkatkan rasa percaya diri, pendengar juga merasa lebih santai. Jangan to the point, tidak perlu banyak lebar, cukup jelaskan intinya dan apa yang ingin kamu jelaskan. Jaga intonasi, jangan kamu membawakan presentasi dengan intonasi yang bersahabat. Bawakan cerita, bawakan tenang, santai. Kamu gak dikejar waktu, tenang, pelan-pelan. Dan kalau kamu merasa gugup, berhenti dan tarik nafas. Nggak cuma bikin kamu nyantai, tapi itu bisa bikin orang lain yang mendengar juga merasa lebih nyaman. Make eye contact. Coba untuk melakukan kontak mata dengan audiens. Hal ini dapat membuat presentasimu terkesan hidup. Kamu nggak mau kelihatan kayak mayat hidup lagi berdiri di depan dong. Cobalah untuk melihat mata, tatapan mata, kontak mata itu bisa membuat seseorang merasa lebih hidup dan bisa membuat suasana itu terkesan lebih meriah. Karena kamu nggak cuma ngadep depan doang. Seolah-olah kamu merhatikan mereka juga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, terutama dari saya sendiri. Dan saya harap kedepannya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam membuatkan presentasi maupun soal materi UI UX design ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next coding talk.